Selamat pagi, salam kudus. Saya minta kepada Ibu Marbun membawa kita untuk doa penyambutan firman Tuhan. Silakan Ibu Marbun. Ya, terima kasih untuk doa firman Tuhan. Silakan Ibu. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Firman Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih di pagi hari. Amin. Karena terus kami beristirahat malam ini dan kami sudah bangun kembali di hari yang indah ini, boleh menghirup udara yang segar, Amin. memberikan kami nafas. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh terus merasakan sukacita. Amin. Dan damai Terima sejahtera kasih, padamu Bapak yang baik. Tuhan Yesus, Bapak yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau. Ya, amin. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu yang dibagikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus berkati hamba-Mu dalam kesetiaannya, memberitakan Injil kebenaran-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan kami semua boleh mendengarkan agar firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang menjadi andalan kami di setiap saat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan juga menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Apapun Tuhan pergumulan kami Tuhan saat ini, ya, kami benar, percaya Tuhan. Menguatkan kami lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu terus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan Kau terus memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Untuk membantu Tuhan di setiap Tuhan beritakan Injil kebenarannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati hamba-Mu yang akan beritakan Injil keselamatan bagi kami Tuhan. Dan Engkau memberkati kami semua yang mendengarkannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu hanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marbun. Terima kasih. Selamat pagi juga Cherry, ya Ibu Natalia dan semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Dan saya akan langsung saja menyampaikan bagian yang sangat luar biasa firman Tuhan ini, sebagaimana yang didoakan oleh semua ya yang hadir kita di sini, bahwa selalu baru, amin. Dan ada bagian-bagian firman Tuhan yang memang sangat luar biasa, membukakan rahasia kebenarannya untuk kita semua, sehingga kita semakin mengagumi pribadi daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang sangat luar biasa. Begitu hikmatnya ya dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya, sehingga kita semakin terpesona dengan pribadi daripada Yesus Kristus untuk kita layani terus ya Bapak Ibu Saudara. Di Tuhan ya, kita muliakan Dia, kita puji Dia. Nah, jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ya apa yang Paulus sampaikan di dalam Roma pasal 9 ya. Roma pasal 9 khususnya ayat 5 dulu nih, ayat 5 ya, karena saya akan kembali menjelaskan ya maksud pemilihan daripada pemilihan Allah terhadap bangsa Israel itu sebenarnya apa maksudnya, begitu ya. Ya, apa tujuannya? Kok kemarin itu Pendeta Pardosi sudah menyampaikan kenapa Allah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, menjadi bangsa yang tersendiri ya dari bangsa-bangsa lain untuk menerima firman-Nya. Kenapa? Kenapa bukan bangsa-bangsa lain gitu ya? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan Amerika dan seterusnya? Nah, ini
Saya akan menjelaskan dan firman Tuhan akan menolong kita semua memahami dengan baik. Meskipun mungkin banyak orang yang masih merasa bahwa hal ini adalah sesuatu yang baru didengar, atau mungkin juga langsung menolak gitu ya. Ada juga mungkin langsung menolak, ada yang mulai memikir-mikirkan ya, ada juga memang yang bersuka cita menyambutnya gitu ya. Nah, tapi kita serahkan saja kepada Tuhan semuanya. Amin. 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 Yang penting adalah Tuhan memanggil kita sebagaimana yang didoakan tadi oleh Bu Marbun. Tugas kita adalah menyampaikan dengan penuh sukacita kebenaran firman Tuhan, dan biar itu menjadi berkat yang baru bagi setiap orang yang menyambutnya. Mari, Roma 9 ayatnya yang ke-5 ya. Ini adalah bagian yang ke-6 ya. Bagian yang ke-6 pembelajaran kita masih di Roma pasal 9. Jadi ini lumayan banyak berkat Tuhan yang akan kita dapat dari pembahasan pembelajaran Roma pasal 9, 10 sampai 11. Sampai sejelas-jelasnya nanti kita akan memahami maksud daripada Paulus atau maksud Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran yang terdapat di dalam Roma pasal 9, 10, dan 11. Kita baca Roma 9 ayatnya yang ke-5. Masih tentang bangsa Israel, kaum sebangsa Paulus secara jasmani. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Ya, orang Israel maksudnya, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, mereka Israel adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Bapak leluhur maksudnya di sini adalah Abraham ya, Abraham, Ishak dan Yakub, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, Yesus, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Sangat clear, sangat jelas di sini ya, bagaimana disampaikan ya, bahwa tujuan daripada bangsa Israel itu dipilih oleh Allah adalah untuk tujuan khusus, untuk menyambut kelahiran daripada Mesias Yesus Kristus. Ya. Jadi itu adalah tujuannya mengapa Allah memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Ya. Jadi sebenarnya tujuan yang paling utama adalah bagaimana supaya janji Allah di dalam Kristus Yesus bisa dihadirkan ya, bisa dihadirkan ke tengah-tengah dunia ini, sehingga Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa pilihannya, dan itu tentu didasarkan pada
janji atau perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa melalui keturunannya, keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kembali kita akan membuka Yesaya pasal 9 supaya lebih clear lagi, lebih jelas lagi ya. Biar kita memahami dengan baik ya bahwa kelahiran daripada Yesus Kristus ya di tengah-tengah bangsa Israel itu adalah untuk menggenapi janji Allah kepada mereka. Ulang sekali lagi, kelahiran daripada Yesus Kristus ya ke dunia ini adalah untuk menggenapi janji Allah kepada bangsa Israel. Ya, itu tujuan kelahirannya. Pertama-tama ya, itu. Jadi itu jelas sekali disampaikan di Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Oke. Saya akan membaca untuk kita, saudara-saudaraku semuanya. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kita siapa? Kita semua umat manusia. Tidak. Ya. Untuk kita di situ, Yesaya tidak membayangkan bahwa ya janji daripada Allah untuk melahirkan seorang anak laki-laki untuk semua umat manusia di dunia. Tidak. Yesaya membayangkan dan mengerti bahwa kelahiran daripada seorang putra yang dijanjikan oleh Allah adalah untuk mereka, untuk Israel. Lanjut. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Mesias. Ya, jadi kelahiran Yesus Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, dipahami, dimengerti oleh para nabi adalah untuk menjadi raja, menjadi Mesias bagi bangsa Israel. Itu yang dipahami oleh mereka. Ya, itu adalah janji Tuhan. Maka ya dipertegas lagi di ayatnya yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Di atas tahta Daud. Maka itulah disebut Yesus anak Daud. Karena Mesias itu yang akan lahir itu adalah harus dari keturunan Daud. Ya. Bukan dari keturunan suku-suku yang lain. Ya, tapi dari keturunan Daud. Dari suku Yehuda. Dari bangsa Israel. Ya, tidak bisa dari suku Batak, suku Jawa, ya, suku Betawi dan lain sebagainya. Tidak bisa. Harus dari suku Yehuda, dari bangsa Israel. Untuk kelahiran Yesus Kristus itu adalah ditetapkan oleh Allah, ya. Janji Allah kepada mereka, bukan kepada kita. Nah, karena kita bukan orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi artinya janji kelahiran daripada Yesus Kristus itu untuk menjadi Mesias bagi bangsa Israel itu adalah perjanjian Allah yang kekal. Ya, perjanjian Allah yang tidak akan dibatalkan. Ya, itu yang kita pahami hubungannya dengan penjelasan daripada Paulus di Roma pasal 9, 10, dan 11. Oke.
Nah, dalam kaitan itulah maka kalau kita lihat di Lukas pasal 1. Nah, sekarang kita membuka ya cerita tentang kelahiran daripada Yesus Kristus, tetapi khusus berkaitan dengan sukacita penyambutan daripada Zakaria, ya, Zakaria. Kita akan baca Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1 ayatnya yang kita baca mulai dari ayat 7, ayat 67. Ya, dari ayat 67. Mari Bapak Ibu semua baca bersama-sama. Dari ayat 67. Di atas judul perikopnya, nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel. Dia tidak mengatakan terpujilah Tuhan Allah semua umat manusia. Tidak, Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya. Umatnya siapa? Umatnya orang Israel. Dan membawa kelepasan baginya, bagi Israel. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Sama seperti yang disampaikan Yesaya tadi, bagi kita, bagi mereka. Israel, di dalam keturunan Daud hambanya itu. Jelas sekali, ya, Zakaria sangat memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pasal 9 tadi, ya, tentang Yesus keturunan Daud sebagai Mesias untuk bangsa Israel. 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Nah, itu dia tadi, ya. Sejak purbakala di sini adalah setelah dunia dijadikan, ya, bahwa oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Salah satunya tadi adalah Nabi Yesaya sudah menjanjikan kelahiran Yesus Kristus, ya. Itu disampaikan ayat 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ya, tentu saja orang Israel itu sangat dibenci oleh bangsa-bangsa lain, ya, karena mereka adalah bangsa pilihan dan ya, iblis selalu ingin membinasakan bangsa Israel. Karena apa? Karena iblis, ya, sudah tahu bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunan Abraham. Maka ya, permusuhan itu sebagaimana yang dikatakan di Kejadian pasal 1, di Kejadian pasal 3 maksud saya, maaf, ya, bahwa keturunan perempuan bermusuhan dengan keturunan iblis, ya, dan keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Nah, itulah yang terus diantisipasi oleh iblis, ya, bagaimana membinasakan bangsa Yahudi supaya ya janji kelahiran daripada Mesias ini tidak hadir gitu, atau batal. Tapi tidak mungkin firman Allah pasti digenapi. Itu Paulus sudah menyampaikan, tidak mungkin gagal firman Allah, ya. Nah, yang gagal itu adalah iblis. Kemudian ayatnya yang ke-72, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Apa nenek moyang kita? Orang Batak, ya, atau orang Jawa, atau
orang Betawi dan sebagainya, tidak. Ya, untuk menunjukkan rahmat Allah kepada nenek moyang kita, nenek moyang mereka. Siapa? Nenek moyang orang Israel. Abraham, Ishak dan Yakub. Itu secara khusus, ya. Dan mengingatkan akan perjanjiannya yang kudus. Nah, itu tadi. Ya, karena sebelumnya Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Tapi itu pertama-tama sekali lagi adalah melalui kelahiran daripada Mesias di tengah-tengah mereka, ya, sehingga kalau mereka menyambut, ulang sekali lagi, kalau mereka bertobat, kalau orang Israel menyambut, menerima Yesus sebagai Mesias, barulah terpenuhi janji ini bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati melalui bangsa Israel. Tentu saja bukan itu yang terjadi sekarang ini, kan? Ya, tentu saja bukan itu yang sedang dilakukan oleh Allah. Jadi janji ini bukan sedang digenapi sekarang ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-77 saja langsung. Untuk memberikan kepada umatnya siapa? Umatnya Israel, pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Makanya Yohanes Pembaptis menyerukan kepada orang Israel, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu pada saat sesudah Yesus Kristus lahir, maka Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan, ya, dengan menyerukan pertobatan bangsa Israel, ya. Yohanes Pembaptis tidak menyerukan pertobatan semua bangsa-bangsa, tidak. Dia dipersiapkan oleh Allah untuk menyerukan pertobatan bangsa Israel supaya mereka menyambut Mesias yang dijanjikan. Amin. Nah, karena itulah di Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Kita langsung lihat. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Ya. Dikatakan di situ, ya, hari ini telah lahir bagimu. Bagi siapa? Bagi semua umat manusia. Ya, kepada siapa disampaikan firman tentang janji kelahiran Mesias ini? Kelahiran Yesus Kristus. Pada bangsa Israel. Ya. Menyerukan pertobatan pada mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota mana? Di kota Daud, ya, di Bethlehem, Bapak Ibu Saudara, ya, di Yerusalem. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, ya. Dan 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang mau saya katakan adalah begini. Janji kelahiran daripada Yesus Kristus ini adalah berita keselamatan bagi bangsa Israel. Inilah yang harus disambut oleh mereka seharusnya. Amin. Berita tentang kelahiran Yesus Kristus inilah yang seharusnya disambut oleh orang Israel, oleh bangsa Yahudi. Ya, karena itu adalah berkat tersendiri yang dijanjikan oleh Allah, yang luar biasa, ya, yang ditetapkan oleh Allah bagi bangsa pilihannya. Dan dalam kaitan inilah, dalam kaitan penyambutan kelahiran Yesus inilah, maka Yohanes 3 ayat 16 disampaikan. Ya, apa dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16? Ya, ini adalah ayat hafalan banyak orang. Ya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus dikaruniakan dengan kelahirannya, ya, di tengah-tengah bangsa Israel,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi di sini tidak secara khusus menyinggung kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak. Ya. Berita kabar baik kematian, penguburan, kebangkitan Yesus Kristus itu adalah terkhusus berita kabar baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Itulah Injil kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi orang Israel, saudara-saudaraku, bukan menjadi bangkit karena berita kematian, penguburan, kebangkitan Yesus Kristus. Tidak. Itu adalah batu sandungan buat mereka. Makanya Paulus mengatakan, ya, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Tetapi mengenai pilihan, ya, mereka adalah kekasih Allah. Ya, itu karena perjanjian Tuhan kepada nenek moyang mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Injil kasih karunia Allah yang kita miliki saat ini, yang Tuhan karuniakan kepada kita, itu sangat luar biasa. Amin. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Injil kabar baik, kasih karunia, keselamatan saat ini itu adalah berita keselamatan, berita kabar baik yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, lunas dibayar, ya, satu kali untuk selama-lamanya. Ya, apakah berita Injil Kerajaan Sorga itu sudah ditebus? Berita Injil Kerajaan Sorga itu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis terkait dengan nubuatan. Ya, disampaikan oleh Yesus terkait dengan nubuatan bagi bangsa Israel, terkait juga dengan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa kelahiran daripada Mesias apabila disambut hidup-hidup. Ulang sekali lagi, kalau disambut hidup-hidup oleh bangsa Israel, Yesus Kristus disambut dalam keadaan hidup, itulah menjadi keselamatan bagi mereka. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kematian daripada Yesus Kristus yang menebus segala dosa, mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, itu adalah berita terkhusus yang disampaikan oleh Yesus yang sudah naik ke surga, yang sudah dipermuliakan. Kepada Rasul Paulus disampaikan dan diteruskan kepada kita melalui firman kasih karunia-Nya yang kita terima sebagai firman rahasia, ya, yang disampaikan oleh Paulus tentang kasih karunia Allah, bahwa saat ini keselamatan bagi semua umat manusia adalah didasarkan pada iman kepada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa berita ini sampai pada kita. Karena itulah berita yang membangkitkan kehidupan manusia yang sudah mati karena dosa dan pelanggaran saat ini. Dan saudara-saudara dan saya dikatakan kita ini telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, ya, melalui iman kepercayaan kita kepada kabar baik kasih karunia itu. Allah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal di sorga. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah, maka kalau kita lihat di dalam Matius pasal 15, kita lihat sedikit lagi ya. Matius pasalnya yang ke 15. Coba sedikit lagi ya. Matius pasal 15. Tidak heran ya kalau kita membaca di sini bagaimana Yesus Kristus menegaskan berulang-ulang bahwa Dia diutus adalah untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, karena itulah yang disadari oleh Yesus sebagai manusia,
Kehadirannya adalah untuk memberitakan kabar baik kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Matius pasal 15, kita akan baca ya dari ayatnya yang ke 21. Saya akan membacakan langsung saja dengan cepat ya. Ya, judul perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Disinggung lagi di situ Yesus sebagai anak Daud, ya. Jadi sangat konsisten sekali ya firman Tuhan ini. Dan ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa tidak menjawabnya? Karena perempuan ini bukan keturunan Abraham. Ya, perempuan ini bukan keturunan Ishak. Perempuan ini bukan keturunan Yakub. Perempuan ini bukan orang Yahudi. Ya, tapi dia adalah orang Kanaan dari bangsa lain. Kemudian dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Murid-muridnya juga sadar ya bahwa orang ini, orang dari bangsa lain ini ya tidak pantas untuk langsung saja menerima berkat kesembuhan daripada Tuhan Yesus ya. Karena mereka menyadari Yesus datang untuk mereka, untuk bangsa Israel saja. Di ayatnya yang ke-24 dikatakan, jawab Yesus, "Aku diutus hanya," ya, "aku diutus hanya," kalau kita teruskan, "aku diutus hanya menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ada kata hanya di situ, only. Ya. Jadi itu konsisten sekali semua Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang disadari oleh Yesus berkaitan dengan nubuat. Ya, nubuat Yesaya bahwa Yesus diutus lahir untuk umatnya Israel. Ya. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Dan dengan demikian Yesus menjawab lagi, ya. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kalau kita lihat di sini, apakah Yesus menyambut perempuan Kanaan ini untuk mendapat berkat? Bapak Ibu, apakah dia menyambut? Tidak. Kan itu penolakan namanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu kan penolakan. Kata-kata Yesus itu, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak kerajaan," maksudnya, "dan melemparkannya kepada anjing." Ya kan? Itu kan jelas-jelas mengatakan kamu itu terpisah. Kamu bukan bagian dari roti kerajaan yang kubawa. Ya, kan begitu Yesus bilang. Nah, tapi kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Dia tidak bilang, "Kok gitu?" Ya kan? "Engkau kan datang untuk menyelamatkan semua umat manusia, kok gitu?" Perempuan itu tidak bilang begitu, Bapak Ibu Saudara. Dia sadar, makanya dia katakan, "Benar Tuhan." Ya, benar apa? Benar bahwa tidak patut melemparkan roti yang peruntukan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Belum, bangsa lain itu belumlah menjadi prioritas penyelamatan, tapi Israel pada saat kelahirannya. Amin. Ya, pada saat pelayanannya. Sebab Yesus melayani hidup di bawah hukum Taurat untuk bangsa Israel. Tapi dikatakan oleh perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan itu harus berusaha keras
Ya, perempuan Kanaan itu harus berusaha keras meminta agar belas kasihan Yesus menyembuhkan anaknya, dan jadilah dikatakan seperti imanmu. Kenapa Yesus menyembuhkan? Karena itulah yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, bahwa semua bangsa akan beroleh berkat melalui bangsa Israel. Amin. Ya, tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, betapa sulitnya bangsa lain pada saat itu untuk menerima keselamatan sebelum orang Israel benar-benar menyambut Yesus sebagai Mesias. Bapak Ibu Saudara, tapi hal yang berbeda nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, maka disitulah bangsa-bangsa lain akan berduyun-duyun menyambut berita Injil Kerajaan Sorga, dan melalui bangsa Israel sebagai imam-imam yang sudah dipulihkan oleh Allah, oleh Yesus Kristus, maka dengan mudah bangsa-bangsa lain nanti akan menerima keselamatan, karena Yesus Mesias akan menjadi raja di atas segala raja, menjadi Mesias yang akan memerintah di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu sekarang ya, sebagai kesimpulan kita saat ini bagaimana? Ya, saat ini melalui Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus, keselamatan saat ini adalah cuma-cuma diberikan. Keselamatan yang begitu mudah diperoleh setiap orang saat ini, asalkan mereka percaya kepada kematian Yesus Kristus, kebangkitannya yang telah mengampuni segala dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Ketika percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan dari segala sesuatu, jaminan keselamatan kita satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kita menyambut bersuka cita bahwa kepada kita saat ini diberikan kesempatan untuk merasakan segala kebaikan Tuhan melalui pengorbanan, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur atas semuanya ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita tetap semangat untuk melayani Tuhan kita dan memberitakan Injil kasih karunia-Nya kepada semua orang, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau telah rela mati dan menebus kami dari segala dosa, menebus hidup kami, dan saat ini Engkau telah mengaruniakan hidup yang kekal bagi kami sekali untuk selama-lamanya. Sehingga melalui kasih karunia-Mu ini, kami beroleh hidup dan damai sejahtera dengan Tuhan dan juga dengan semua orang. Kami rindu supaya kami diberikan kekuatan untuk memberitakan kasih karunia Allah ini kepada semua orang, dan menjadi sukacita yang besar, dan menjadi berkat yang besar, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Terima kasih pada Tuhan hamba-Nya Pak Charles Simora yang sudah menyampaikan Amin. Tuhan. Sehingga kita semakin